Selamat datang di video 30 dari 100 di mana saya akan mencoba untuk menjadi konten kreator yang lebih baik. Dan seperti biasa, saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. 10 menit ngomong random, 10 menit ngomong, 5 menit ngomong random, dan 5 menit kedua saya ingin ngomong satu topik spesifik. Dan satu topik spesifik itu adalah feedback dari Andre untuk Andre. Tentunya untuk meningkatkan skill komunikasi, untuk meningkatkan skill content creation, saya harus bikin konten yang banyak. Tapi langkahnya tidak berhenti di situ. Bikin konten yang banyak, terus record video yang banyak itu bagus. Tapi kita juga perlu review atau memberikan feedback kepada diri kita sendiri. Kira-kira video ini kok kurang ya? Kurangnya apa? Lalu kita improve. Besoknya kurang lagi, kita improve lagi, kita coba lagi dan ulangi. Dan saya sudah mencatat feedback apa yang saya berikan untuk diri saya sendiri dalam konteks berbicara di depan kamera dan juga bikin konten. Tujuannya adalah untuk sadar, oke, aku kurangnya ini, aku jeleknya ini, jadi aku harus improve hal itu untuk lebih baik lagi. Karena tujuan dari latihan ini adalah meningkatkan skill kita. Jadi kalau ada kesalahan, catat, kita perbaiki di latihan berikutnya. And I will show you what is my feedback dari saya untuk saya. Yang pertama adalah senyum saya kurang. Kadang ketika saya berbicara di depan kamera, senyum saya kurang. Kadang di awal senyum, kadang di tengah video senyumnya hilang. Dan saya harus membiasakan untuk senyum. Kenapa saya selalu mengingatkan diri saya untuk senyum? Karena senyum itu hal yang kecil, hal yang mudah banget kan, tinggal senyum, murah, tapi impact-nya luar biasa besar. Ketika saya senyum, saya bisa ngomong lebih rileks, saya bisa berbicara lebih lancar. Dan ketika saya senyum, saya memberitahu penonton saya bahwa saya adalah orang yang welcome, orang yang menyenangkan, dan mereka pasti lebih rileks dan pasti ingin lebih nonton. Dan jangan lupa bahwa energi manusia itu kan nular. Kalau audiens saya pengen senyum, saya pengen bikin audiens saya senyum, ya saya harus senyum. Kalau saya senyum, mereka senyum. Saya tertawa, mereka tertawa. Saya berenergi, mereka juga berenergi. Jadi, perlakukan orang lain atau perlakukan penonton kita layaknya kita ingin diperlakukan oleh mereka. Kalau kita ingin penonton kita semangat, ya kita harus semangat. Kalau kita pengen penonton kita excited ketika nonton, ketika mendengarkan kita, ya kita harus excited. Berikan energi kepada mereka agar mereka punya energi untuk nonton, untuk mendengarkan konten kita. Itu adalah feedback pertama dan sejujurnya itu adalah hal yang harus saya perbaiki. Jangan lupa senyum. Andre, jangan lupa senyum, karena senyum adalah hal yang gampang, kecil, simple banget tinggal senyum, tapi impact-nya luar biasa besar. Kadang ketika saya record video, saya bisa senyum, tapi anehnya di tengah video sampai akhir video, kadang senyumannya hilang. Jadi PR saya adalah membiasakan untuk berbicara dengan senyuman. Karena semua bisa, karena terbiasa. Saya harus menjadikan kegiatan senyum menjadi sebuah kebiasaan agar menjadi default setting. Tanpa diingatkan udah langsung senyum. Dan itu adalah power dari terbiasa. Dan feedback kedua adalah jedanya kurang. Kadang ketika saya record video seperti ini, saya memberikan jeda. Oke sih, lebih baik sih dari video yang dulu-dulu, tapi saya masih merasa jedanya kurang. 2-3 detik jeda itu normal atau bahkan bagus.
Dan ingat, memberikan jeda itu sangat bagus. Jeda itu ibaratnya seperti spasi. Bayangkan, Anda ingin kirim pesan WhatsApp ke teman atau ke saudara Anda, tapi Anda tidak menggunakan spasi. Kira-kira mereka bisa baca nggak? Kira-kira mereka paham nggak maksud dari omongan kita? Enggak kan? Susah kan untuk dipahami? Dan itu adalah power dari jeda. Jeda itu seperti spasi. Tanpa spasi, orang lain akan bingung apa maksud kita. Jeda juga akan memberikan dua manfaat. Yang pertama sebagai pembicara, karena dengan berhenti jeda seperti ini, saya bisa bernafas. Dan saya bisa berpikir apa yang ingin saya sampaikan berikutnya. Dan keuntungan kedua bagi penonton. Karena mereka punya waktu untuk mencerna apa yang baru saja saya bicarakan. Itu adalah feedback kedua. Jangan tergesa-gesa. Jangan lupa untuk memberikan jeda. 2-3 detik jeda itu wajar. Dan feedback ketiga, kadang saya merasa tempo saya terlalu cepat. Dan sejujurnya, saya merasa improvement yang luar biasa besar dari tempo saya. Karena dulu saya itu ngomongnya sangat cepat. Dulu saya terbiasa untuk ngomong cepat banget dan ujung-ujungnya belibet. Tapi saya sudah merasa sekarang omongan saya jauh lebih pelan. Tapi saya masih merasa kayaknya kurang pelan deh. Kayaknya masih terlalu cepat deh. Kayaknya aku harus nurunin temponya deh. Dan itu adalah feedback saya. Jangan ngomong terlalu cepat. Jangan terburu-buru karena saya tidak sedang dikejar maling. Santai, relax, ngomong pelan. Karena tujuan dari omongan saya adalah untuk dipahami dengan mudah oleh orang lain. Kalau saya ngomong panjang lebar, tapi omongan saya nggak menarik dan nggak dipahami, ya percuma. Kan tujuannya untuk menyampaikan pesan yang mudah dipahami. Andre, jangan lupa ngomong pelan. Bukan berarti pelan banget seperti ini, tapi ngomong yang rileks, santai saja, jangan tergesa-gesa. Dan Andre, jangan lupa untuk memberikan jeda. Karena jeda itu sangat penting. 2-3 detik jeda itu wajar. Dan Andre, jangan lupa untuk senyum. Dan masih ada satu feedback yang saya tulis, yaitu non-verbalnya kurang. Di sini, non-verbal yang saya maksud adalah diri saya sendiri. Ekspresi wajah saya, body language, dan juga gestur tangan. Saya masih merasa bahwa non-verbal saya ini masih kurang sering saya gunakan. Padahal saya belajar bahwa non-verbal menempati 55% dari komunikasi. Bayangkan, 55% dari komunikasi berasal dari non-verbal. Jadi saya harus membiasakan diri untuk berbicara menggunakan non-verbal, ekspresi wajah, body language, dan juga gestur tangan. Saya harus berlatih gimana caranya menggunakan ekspresi wajah saya, menggunakan body language, dan menggunakan gestur tangan saya untuk memperkuat kata atau memperkuat ucapan yang saya omongkan. Saya harus menguasai audio dan juga visual yang bagus untuk bikin konten yang menarik dan juga bagus. Audio adalah omongan saya atau vokal saya, materi saya, dan video adalah body language saya, apa yang ditonton oleh penonton saya. Audio adalah apa yang didengar oleh mereka. Video adalah apa yang ditonton oleh mereka. Saya harus menguasai keduanya, menampilkan audio yang bagus dan juga menampilkan video yang bagus. So, thank you for watching this video.
And as always, jika Anda ingin latihan ngomong, ingin meningkatkan level percaya diri Anda berbicara di depan kamera, maka tonton video ini karena saya bagikan latihan saya untuk meningkatkan kepercayaan diri ketika berbicara di depan kamera. Thank you for watching this video. Dan seperti biasa, I wish you all the best. See you on the next video.